Ada macam-macam cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya doa kita diperhatikan oleh Allah. Jadi hadirin sekalian, bagaimana caranya supaya doa kita itu diperhatikan Allah? Ya, supaya doa kita diperhatikan oleh Allah. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang jauh maupun yang dekat. Alhamdulillah kita ucapkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu as-sabi'ah wa thalathun min al-hikam al-'ata'iyyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bihi. Maka pada hikmah yang ke-37 dari Al-Hikam Al-'Atha'iyyah telah berkata Al-'Arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bihi. Kana Allah wa la syai'a ma'ah wa huwa al-an 'ala ma 'alaihi kan. Telah ada Allah dan tidak ada sesuatu beserta Allah. Diyakini atau Allah adalah tetap sebagaimana adanya. Inilah hadirin dan hadirat sekalian, terjemahan hikmah yang ke-37 ini, dan pada malam hari ini kita akan membahas hikmah ke-37, 38 dan 39. Maka hikmah kana Allah wa la syai'a ma'ah wa huwa al-an 'ala ma 'alaihi kan. Telah ada Allah dan tidak ada sesuatu beserta Allah, diyakini adalah tetap sebagaimana adanya. Jadi maksudnya hadirin sekalian, Allah itu qadim. Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Selain Allah, makhluk dan disebut baharu. Allah qadim. Seperti malam hari ini hadirin sekalian, kita ini saling melihat. Tuan-tuan melihat saya pun melihat tuan-tuan. Kita dapat melihat karena kita diterangi oleh cahaya lampu. Dan cahaya itu terbit dari banyak macamnya. Cahaya lampu, ada cahaya matahari, ada cahaya bulan, bintang dan sebagainya. Maka cahaya-cahaya itu sifatnya baharu. Sifatnya baharu. Dan dia cahaya-cahaya yang saya sebutkan tadi menyinari badan kita. Maka kita boleh melihat badan kita ini, kita boleh melihat alam sekitar kita di sekeliling kita karena ada cahaya, dan cahaya yang menerangi alam itu sifatnya baharu. Lalu apa atau siapakah yang menerangi batin kita?
yang menerangi badan kita cahaya yang sifatnya baharu, sementara yang menerangi batin kita adalah Allah yang sifatnya qadim, tidak akan pernah mati untuk selamanya. Jadi Allah itu qadim, tidak berawal dan tidak berakhir. Selain Allah disebut makhluk dan baharu, bersifat fana. Dia akan mati, semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ketika Allah menciptakan alam ini, Allah menciptakan langit, Allah juga menciptakan bumi, Allah menciptakan segala apa yang ada di antara keduanya, dan Allah topang ciptaan-ciptaan itu. Allah tidak akan tinggalkan. Jadi Allah ciptakan, Allah tidak akan biarkan. Allah senantiasa menopangnya dan tidak terlepas dari ijad wa imdad. Begitu dia. Tidak terlepas dari ijad wa imdad. Apa itu ijad? Ijad itu hadirin dan hadirat sekalian, setelah Allah menciptakan alam raya ini, Allah selalu bantu, Allah tidak biarkan, Allah tidak lepaskan. Senantiasa Allah membantu ciptaan-ciptaannya itu. Maka apabila Allah lepaskan walau satu detik, maka hancurlah dunia ini. Jadi Allah menciptakan alam ini, Allah menciptakan kita, bukan Allah biarkan. Allah urus urusan diri kita, bukan kita yang mengurusnya, Allah yang mengurusnya. Berfirman Allah dalam surah Yasin, wa ayatul lahumul lail naslakhu minhun nahara fa idza hum muzlimun. Jadi di antara tanda-tanda bagi mereka itu adalah kami tanggalkan siang daripadanya, maka serta merta mereka pun berada dalam kegelapan. Ditanggal Allah. Kita ingin sebutkan, ingin jelaskan betapa Allah tidak membiarkan ciptaan-ciptaannya. Allah ciptakan, Allah topang, Allah bantu. Contohnya peredaran siang dan malam yang kita tak terasa, mungkin kita tidak fikirkan tentang hal tersebut. Wa ayatul lahumul lail naslakhu minhun nahar fa idza hum muzlimun. Sekarang malam, besok siang, begitulah. Itu bukan Allah biarkan begitu saja. Kan Allah sebutkan dalam surah Sajdah itu, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun. Allah yang mentadbir alam ini, Allah ciptakan, Allah tadbir alam ini, Allah tidak biarkan. Bahkan dalam tafsir yang kita sebutkan, tafsir ayat Al-Kursi itu, Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Sekiranya Allah mengantuk, dan mustahil bagi Allah, sekiranya Allah mengantuk dan Allah tidur, Allah biarkan peran siang dan malam. Allah tidak urus, hancur dunia ini, bahkan kita mati. Seperti peredaran malam dan siang. Andai kata tidak ada siang, Allah malamkan saja contohnya. Tidak beredar siang, malam saja. Kalau begini halnya hadirin dan hadirat sekalian, malam saja, tidak ada siang, maka segala air yang ada di atas bumi Allah ini, dia akan membeku. Kenapa? Semakin malam semakin dingin, dingin dan dingin, tidak ada siang. Jadi semakin malam itu, air itu semakin dingin dan membeku. Bukan hanya air, bahkan darah yang ada di dalam badan kita akan membeku. Kalau darah sudah beku, tak ada kehidupan di atas bumi Allah ini. Dan sebaliknya, tidak Allah jadikan malam siang saja. Jam 12, jam 1, jam 2 itu sangat panas siang itu. Jam 3, 4 akan semakin panas karena tidak muncul petang atau sore itu. Malam tidak datang, maka akan semakin panas.
dan akan semakin panas. Kalau hal demikian terjadi, maka segala air yang ada di bumi Allah ini akan mendidih. Kalau tadi membeku, sekarang mendidih. Bahkan bukan air darah yang ada di badan kita mendidih juga. Dapatkah manusia hidup dengan darah itu mendidih? Tak dapat. Itu Allah urus kita. Allah tidak biarkan kita. Allah tidak tinggalkan kita. Diciptakan dan Allah tidak membiarkannya. Ketika dikaji hadirin dan hadirat sekalian tentang terjadinya peredaran malam dan siang ini, timbullah satu ilmu pengetahuan bahwa ternyata bumi ini adalah bulan mustadirah. Bumi ini bulan. Bumi ini adalah bulan. Dan bumi ini mengelilingi matahari. Nah, ini dia. Bumi ini dia mengelilingi matahari, tapi seakan-akan matahari yang mengelilingi bumi itu. Padahal yang sebenarnya matahari tempat kita tinggal ini itu mengelilingi matahari. Dalam bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun contohnya, jadilah dia 365 hari. Maka terjadilah musim di situ, terjadilah siang dan malam. Itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari juga berjalan, tapi matahari mengelilingi dirinya sendiri. Kalau bumi mengelilingi matahari, tapi matahari mengelilingi dirinya sendiri. Sekiranya matahari itu atau bulan itu atau bintang itu tidak diurus oleh Allah dan jatuh, maka musnahlah dunia ini, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi ijad yang dimaksud di sini adalah al-ijad itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan tidak membiarkan kita. Maka kalau kita sudah sebutkan, kalau kita sudah tahu bahwa Allah telah menciptakan kita dan Allah tidak membiarkan kita, Allah urus urusan diri kita ini, adalah satu keanehan bin ajaib. Aneh. Kenapa aneh? Ada hamba Allah, dia lari dari Tuhannya. Tahu atau tidak tahu? Saya ulang bahwa Allah menciptakan kita dan Allah tidak meninggalkan kita. Kita sangat perlukan Allah. Allah tidak perlukan, kita sangat memerlukan Allah. Jadi adalah satu keanehan, ada seorang hamba yang lari dari Tuhannya, padahal dia tidak bisa lepas dari Tuhannya itu. Dia lari dari Tuhannya, padahal dia tidak boleh atau tidak bisa lepas dari Tuhannya itu. Dan itu mungkin banyak, hadirin dan hadirat sekalian. Bagaimana kita tidak bisa lepas dari Tuhan kita? Karena tiada wujud seorang hamba pun melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang boleh tegak berdiri kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh duduk melainkan atas izin Allah. Hamba itu berjalan, dia tertawa, dia tersenyum, dia makan, dia minum, dan segala aktivitasnya tidak akan boleh dibuatnya melainkan atas karena Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh, dia boleh berbuat karena Allah tapi dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kita jangan sekali-kali merasa pula. Jangan sekali-kali merasa kita. Ingin saya ulang lagi. Apabila ada orang meminta kepada kita, ya Tuhan, doakanlah saudaraku. Tuhan, doakanlah aku. Atau Tuhan, doakanlah saudaraku, sebab dia dalam keadaan sakit sekarang ini. Maka berdoalah si Tuhan tersebut. Lalu yang sakit sembuh. Sembuh serta-merta. Janganlah kita merasa sembuhnya itu karena kita. Jangan. Jangan kita merasa mogah pun. Tak boleh.
Karena ketika jauh sebelum kita mengangkat tangan itu, takdir sudah mendahului doa kita itu hadirin dan hadirat sekalian. Jadi semuanya atas karena Allah, bukan karena kita. Jangan merasa diri kita seperti itu. Kita tidak mampu mengurus diri kita. Hadirin sekalian, kita tidak akan mampu mengurus diri kita sendiri, walau sekejap mata, ya, walau sedetik pun tak akan mampu kita. Apabila Allah menyerahkan urusan dan pemeliharaan diri kita kepada diri kita sendiri, maka matilah kita. Makanya Rasulullah selalu berdoa dengan doa beliau, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Tuhanku, janganlah engkau serahkan urusan diriku kepadaku, ya Allah, jangan. Karena kalau Allah serahkan, kita tidak akan mampu. Sekarang kita hidup, darah yang mengalir, dia ada sumbernya, ada puncanya. Darah kita sekarang ini sedang mengalir, dia ini, ya, mengalir. Jantung yang berdegup, lalu Allah serahkan kepada kita. Andai kata Allah katakan pada hamba yang lari daripada Allah, yang tidak memerlukan Allah, dia lari daripada Allah. Dia katakan dia tidak memerlukan Allah, lalu Allah katakan, baiklah, kalau begitu engkau uruslah dirimu sendiri, aku terlepas darimu. Bagaimana caranya? Engkau alirkan di darahmu itu, jantung yang berdegup itu engkau uruslah, bukan aku lagi yang mengurusnya. Boleh kita mengurus jantung kita yang berdegup itu, tarikan nafas keluar dan masuk nafas kita, Allah tinggalkan, engkau urus sendiri wahai hambaku. Tak akan mampu kita mengurus nafas yang keluar masuk ini, degupnya jantung dan mengalir darah, tak mampu kita. Kalau kita tahu bahwa kita tidak mampu, kenapa kita lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak boleh. Sombong lagi dia. Bantainya luka dia. Bantai ini luka dia, karena kacau. Dulu banyak kacau. Sekarang mungkin dunia udah modern, jarang orang kena kaca. Dulu kena paku tetanus saja. Sekarang jarang terdengar itu. Kalau kena, hadirin sekalian, kena kaca contohnya, sekiranya tidak pantan dia, keluar darah, mati. Darah terus keluar. Itu kan banyak eksiden. Eksiden itu kemalangan atau tabrakan. Itu dalam perjalanan, itu banyak yang tabrakan itu mati di tengah jalan, diberitakan kehabisan darah. Nah, itu dia. Akhirnya mati. Kenapa mati? Karena badan sudah tidak mampu menampung ruh itu. Badan itu tidak mampu menampung ruh, sehingga keluarlah ruh itu dari jasad kita. Matilah dia, jadi bangkai dia. Tak mampu lagi badan itu menampung ruh itu. Atau yang luka tadi, contohnya, contoh kecilnya, tidak ada dokter, kita sendiri yang menanganinya, kewalahan juga kita. Bahkan dalam perjalanan pun banyak kematian karena kehabisan darah. Apatah lagi Allah tinggalkan kita. Jadi kenapakah hamba itu lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan lebih aneh lagi, tadi aneh, ini lebih aneh lagi. Lebih aneh lagi, ada hamba yang lari dari Allah yang maha kekal. Lari dia dari Allah yang maha kekal itu, lalu dia mengejar kepada yang tidak kekal. Tengok, Allah kekal, dia tinggalkan yang maha kekal, dia kejar yang tidak kekal itu. Apa? Itulah dunia. Udah tahu kita Allah itu kekal, janganlah tinggalkan Allah. Tetapi kenapa hamba-hamba itu
mencari benda-benda atau bahagian-bahagian yang tidak kekal, termasuklah dunia ini. Hadirin dan hadirat sekalian, itu makanya seorang wali itu, ini tahap yang cukup tinggi. Seorang wali itu bernama Mahmud. Ada wali namanya Mahmud, tapi dalam syair itu berkat Mahmud waliullah, kan begitu dia. Nama wali itu Mahmud, tapi disyairkan berkat Mahmud waliullah, dunia dan akhirat ia benci. Tak goma di dunia, tak goma di akhirat. Jangankan dunia, akhirat pun dia benci, semata-mata mengharap zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hamba itu lari dari Allah dan mengejar yang tidak kekal? Karena dia memandang dunia ini boleh menolongnya, karena dia memandang dunia ini boleh menenteramkan jiwanya. Itu salah. Dia pandang begitu, sehingga dia kejar dunia itu. Orang beriman tidaklah demikian, ya, tidaklah demikian. Secara syariatnya, hadirin dan hadirat sekalian, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau tinggalkan bagianmu dari dunia itu. Tapi kalau kita timbang, akhiratlah yang paling elok. Mana dalilnya? Wa qina adzabannar, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan seimbang dia. Berikan kami kebahagiaan ya Allah, dunia dan akhirat. Seimbang dia. Wa qina adzabannar, naik di akhirat nih. Dan dikuatkan dengan dalil-dalil lain, walal akhiratu khairu abqa, bahwa akhirat itu jauh lebih kekal dan jauh lebih baik dari dunia ini. Bahkan hamba itu menganggap remeh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, remeh terhadap peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan aturan-aturan Allah dan dia agungkan aturan-aturan ciptaan manusia. Zaman sekarang begitu. Apalagi orang-orang liberal nih, orang sekuler nih. Mereka gaungkan itu bahwa aturan Allah ketinggalan zaman, tidak relevan lagi dengan keadaan zaman sekarang ini. Inilah peraturan yang sangat indah, peraturan buatan manusia. Tidak begitu. Peraturan Allah lah yang elok. Tapi dalam tulisan-tulisan orientalis dikatakan bahwa peraturan-peraturan Allah itu tidak beri kemanusiaan dan lain-lain, kejam dan lain-lainnya. Sayati bayanuha mufassalatan fil hikmati tsaminah wa salasin ba'dal mi'ah. Jadi hadirin hadirat sekalian, penjelasan tentang hikmah ke-37 ini akan dijelaskan secara terperinci pada hikmah ke-138. Lama lagi pokoknya. Lama lagi. Mudah-mudahan sampai umur kita. Begitu katanya, sayati bayanuha mufassalatan fil hikmati tsaminah wa salasin ba'dal mi'ah. Pembahasan secara terperinci tentang hikmah ke-37 ini ada pada hikmah ke-138. Maka kita sambung hikmah yang ke-38. Al-hikmatus tsaminah. As-tsaminah. Kata al-Imam Al-Arbillah, la tata'adda niyyatu himmatik ila ghairihi fal karim la tatakhattah al-amal. Janganlah melampaui niat yang kamu inginkan. Jangan melampaui kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang Maha Karim, maka Allah yang Maha Karim itu Al-Karim, tidak melampaui akan angan-angan. Itu dia hadirin dan hadirat sekalian. La tatakhattah al-amal. Jadi kalau kita ingin melaporkan sesuatu hajat, kita ingin meminta, kita ingin berdoa, hendak meminta sesuatu, jangan kita minta selain kepada Al-Karim. Al-Karim itu arti yang Maha Pemurah. Dan yang Maha Pemurah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam muqaddimah di awal tadi saya sebutkan, alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil karim. Segala puji bagi Allah yang menamakan dirinya Al-Karim.
yang Maha Pemurah. Jadi kalau kita meminta, hadirin dan hadirat sekalian, maka memintalah kepada yang Maha Pemurah, bukan selain yang Maha Pemurah itu. Siapakah yang Maha Pemurah itu? Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita minta kepada Al-Karim? Kan begitu dia. Kenapa kita disuruh untuk minta kepada Al-Karim? Yang pertama, allazi idza su'ila a'ta. Apabila diminta, Allah memberi. Apabila kita minta, Allah memberi. Itulah Allah yang Maha Karim. Jadi kenapa kita disuruh minta? Karena Allah apabila diminta, Allah memberi. Kan ada dalam Al-Quran sebutkan, ud'uni astajib lakum. Ya. Itu tentang ayat ini ada pembahasan khusus sebenarnya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Astajib nih pasti, bukan astajibu, astajib lakum. Pasti akan aku kabulkan. Bagaimana cara Allah kabulkan? Kapan Allah kabulkan? Bagaimana cara Allah mengabulkannya? Itu terserah Allah. Yang penting Allah kabulkan. Bila, terserah Allah. Bagaimana caranya? Terserah Allah. Bagaimana cara Allah mengolahnya? Terserah Allah. Yang penting astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Karena ketika kita meminta dan langsung ijabah, belum tentu kita mampu memikul apa yang kita minta. Itu hadirin dan hadirat sekalian, kita baru mau meminta sudah diberi pahala, satu pahala. Itu dia. Itulah hebatnya Al-Karim. Ya, Al-Karim ini arti yang Maha Murah. Jadi kalau di antara tuan-tuan ada namanya Abdul Karim, itu hamba yang sangat pemurah. Ya, hati-hatilah, pemurahlah ya. Jangan tak pemurah. Tukar nama. Baru kita mau minta, belum meminta, baru mau, Allah beri pahala satu. Betapa karimnya Allah. Meminta kita, Allah beri pahala 10. Bahkan dalam hikmah yang lain, hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita meminta dan Allah belum ijabah, Allah belum kabulkan, orang-orang dulu bahagia, senang. Orang dulu suka apabila doa-doa mereka lama dikabulkan Allah. Kenapa? Karena menunggu doa itu ibadah. Jadi ibu-ibu sekalian, apabila ibu-ibu meminta kepada Allah, lalu doa itu belum diijabah Allah, sedang menggoreng, sedang memasak, sedang menyuci, itu dipandang ibadah. Kenapa? Menunggu diijabahnya doa itu. Jadi orang dulu lebih suka doanya dikabulkan itu lama. Kalau kita, kalau boleh instan ya, di situ doa, di situ letak duit itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, baru mau meminta diberi 1 pahala. Ketika minta diberi 10. Dan ingatlah, jangan lupa, Allah memberikan yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Ya, saya ulang, Allah pasti memberikan, tapi yang Allah berikan itu adalah yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Banyak cerita-cerita. Ya, kita sudah cerita tentang perihal Qarun, cerita tentang perihal Sa'labah. Memandang kalau aku sudah kaya nanti aku akan begini dan begitu, lebih parah lagi. Berapa banyak orang sudah menceritakan halnya kepada kita, kepada saya. Tolong doakan supaya lulus pegawai negeri, contohnya. Ya, supaya lulus pegawai negeri. Ditakdirkan Tuhan lulus. Tak berapa lama kemudian datang lagi. Tuhan boleh doa. Apa? Macam mana supaya saya boleh pindah? Tadi minta lulus, Iko minta pindah pula. Dari mana? Dari kabupaten ini ke kabupaten ini. Agak lebih dekat rumah.
karena ibu saya sendiri, ayah kerja, saya boleh melihat ibu saya. Lama-lama doanya, hajatnya apa? Bisa tak Tuhan, kalau kantor itu pindah ke samping rumah saya. Itulah dia manusia. Ada orang meminta, ya, meminta, dia sudah lama meminta, kemudian melapor, dia minta jabatan itu, diizinkan Allah, dikabulkan Allah. Ini dia. Kita ini hadirin sekalian, meminta itu yang kita perlukan, Allah Maha tahu. Yang kita perlukan bukan yang kita inginkan. Dikabulkan Allah, dia mendapat jabatan empuk itu, mengalir duit ini mengalir saja. Kojonya apa? Batuk aja. Masuk kantor batuk, dah. Hadirlah dia. Batuk-batuk aja, apa kerja tuan nih? Batuk-batuk aja. Jadi batuk-batuk di jam 8 sampai jam 5, iya nih. Nanti sebulan dapat duit banyak. Tapi ingat, tidak berapa lama kemudian datang lagi, minta, Tuan, bisa nggak saya turun dari jabatan itu? Tak tolong saya. Itu dia. Tak tolong. Ini bukan cerita apa, memang saya dongah sendiri. Dan cerita macam gini bukan 1 2, berpuluh. Kalau saya ceritakan sampai subuh. Jadi Allah memberikan kepada kita itu yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Jadi allazi idza su'ila a'ta, al-karim tadi apabila diminta dia akan memberi. Yang kedua wala yubali kam a'ta. Tidak peduli Allah memberi berapa, sebab al-karim ni maha kaya. Allah kalau memberi tidak teragak-agak, tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Sama nafsahu bil karim, karena Allah sebutkan namanya itu dengan al-karim yang maha murah. Jadi kalau memberi luar biasa, bukan macam kita. Bukan macam kita. Kita mengira meminta, setelah dikira ini memerlukan 1 juta, kita minta, Allah beri 10 juta. Allah beri 10 juta. Karena yang kita perlukan Allah Maha tahu 10 juta. Jadi kalau minta, tengok-tengoklah. Ya, kalau minta kepada Allah. Yang ketiga, disebut Al-Karim Allah ini, hadirin dan hadirat sekalian, wala liman a'ta. Tidak peduli kepada siapa Allah memberi. Saking karimnya Allah ni, tak peduli Allah siapa diberikannya. Yang muslim, yang kafir, dan yang parah sekalipun Allah akan berikan. Allah tidak peduli. Wala liman a'ta. Adakah makhluk yang paling bejat, yang paling ingkar, yang paling dimurkai selain iblis? Rasanya tak ada. Iblis ini makhluk yang sangat terkutuk, menentang Allah. Disuruh untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau, bahkan menentang Allah. Bukan sekedar tidak mau sujud, menentang Allah iblis ini. Ditantangnya Allah, biar aku masuk neraka, tapi aku tidak mau sujud kepada Adammu itu. Itulah, aku lebih mulia daripadanya. Engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Aku jauh lebih mulia dari Adammu ya Allah. Aku tidak mau sujud. Parah itu kan? Parah tak? Parah. Tetapi wala liman a'ta, Allah tidak peduli. Begitu parahnya iblis, laknatullah, berdoa dikabulkan Allah. Apalagi kita yang selalu jemaah di Nosah ni, tak dikabulkan Allah, malu Allah.
Tapi minta itu jangan yang mustahil-mustahil. Yang mustahil-mustahil, minta ini wajar aja lah. Betapa laknatnya iblis, laknatullah, dimurkai, dimarahi oleh Allah, meminta kepada Allah seperti firman Allah. Apa kata iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu Allah, tangguhkan aku, panjangkan umurku sehingga hari berbangkit. Iya, aku panjangkan langsung. Iblis saja dikabulkan. Apalagi tuan-tuan, subuh berjamaah, zuhur jamaah, tuan ya. Zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, ndonga majelis ilmu, isya jamaah, subuh baca yasin lagi. Oh, itu malu Allah apabila Allah tidak kabulkan. Iblis saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu permintaan iblis itu aneh. Mustahil sebetulnya. Tuhanku, panjangkan umurku sampai hari berbangkit. Iya, ku panjangkan umurmu. Wah, ya tuan-tuan, iblis saja dikabulkan. Ya, mintalah kita banyak-banyak. Wa idza rufi'at hajatuhu ila ghairihi la yarda wa ghadiba. Apabila dia mengangkat atau melapor pada selain Allah Subhanahu wa taala, ila ghairihi la yarda wa ghadiba, Allah tidak akan ridha dan Allah murka. Jadi hadirin sekalian, kalau kita meminta, janganlah minta melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ke-38 ini disempurnakan oleh hikmah yang ke-39. Kata al-Imam, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa alaik, fa kaifa yarfa' ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'a. Man la yastati ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Jangan engkau menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan satu hajat. Allah yang mendatangkan atas engkau. Bagaimana boleh orang mengangkat selain Allah sesuatu yang Allah letakkan? Barang siapa yang tidak mampu mengangkat hajatnya sendiri, bagaimana dia mampu mengangkat hajat orang lain? Dia saja tak mampu, bagaimana dia boleh mengangkat atau menolong hajat orang lain? Maka tempat kita mengangkat berdoa adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita ingin melaporkan sesuatu hal hajat, laporlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada macam-macam cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya doa kita diperhatikan oleh Allah. Jadi hadirin sekalian, bagaimana caranya supaya doa kita itu diperhatikan Allah? Ya, supaya doa kita diperhatikan oleh Allah. Kan nikmat rasanya apabila kita contohnya di sebuah sekolah, tempat kerja kita mendapat perhatian ketua kita. Itu sangat nikmat. Ini doa yang kita minta menjadi perhatian khusus Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Salah satunya kita mendoakan orang lain. Itulah dia. Kalau kita mau hajat kita itu mendapat perhatian khusus dari Allah, doakan orang lain. Doakan orang lain. Doakan saudara-saudara kita, doakan jiran kita, doakan tetangga kita, apalagi tetangga kita itu musuh besar kita. Musuh. Mungkin difitnahnya kita, dikatai kita banyak hal, bahwa si fulan itu telah begini, telah begitu, padahal itu fitnah belaka. Dan kita mendengar fitnah-fitnah itu. Dan bertahun-tahun pula jiran yang satu jengkal itu menjadi musuh kita. Terdengar berita, ini terdengar berita, rupanya musuh kita ini banyak hutangnya. Banyak hutang. Kita pun ada hutang. Ya, musuh kita tadi ada hutangnya. Kita pun ada hutang. Jadi cara mintanya, ya Allah, jiranku ini ada hutangnya ya Allah.
jiranku ini yang selalu memfitnahku, yang selalu memusuhiku, yang menciku, banyak hutangnya. Ya Allah, berikan kemudahan padanya untuk dia dapat membayar hutang-hutangnya, ya Allah. Kalau begitu doa kita, mudah hutang kita dibayar. Kalau hutang kita tadi untuk segera dilunasi, doalah musuh kita tuh. Tapi jaga nama begitu. Jaga. Yang ada mungkin begini dia, yang ada. Kudoa ya Allah. Jiran musuhku ini banyak hutang. Kudoakan dia bertambah banyak hutangnya Allah. Biar sampai akhir hayatnya ya Allah dia tidak bisa bayar hutangnya. Atau dia keluarlah sumpah serapah tadi, maki sendiri. Orang tak ada memaki sendiri. Tak dengan siapa dibicara, padahal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimakinya. Biar tahu rasa dia dengan Allah. Bukan begitu. Ya Allah, ku dengar dia ada hutangnya Allah. Walaupun dia benci kepadaku ya Allah, bayarlah. Berikan kemudahan padanya untuk dia dapat membayar hutang-hutangnya. Kalau begitu doa kita, doa hutang kita yang Allah bayar dulu. Belajarlah kita ya. Belajar berdoa seperti itu. Kalau begitu cara berdoanya, hutang kita yang Allah bayar dulu, itu akan mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memfitnah dia juga, kita geram dengan dia, lama hutang kita bayar. Hutang dia dulu bayar Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Yang kedua, Allah berikan yang kita minta itu ada kalanya dengan sebab yang kita ketahui. Ada sebab yang kita ketahui, ada kalanya dengan sebab yang kita tidak tahu. Tapi masalah selesai. Itu dia. Itu kelebihan Islam tuh. Itu dia. Syekh Abdul Barakan Al-Syabani. Kita ni bertuah, kita di kampung bertuah ni. Bukan kitanya. Jangan kita anggap, kita pandang kita. Tidak. Allah limpahkan keberkahan itu ke Syekh Abdul Barakan Al-Syabani. Kita menumpang. Jangan itu tanah, kita menumpang. Jadi tiba-tiba masalah selesai. Heran. Ini cerita pun banyak nih, tapi tidak ingin saya ceritakan. Yang ketiga, Allah memberi apa yang kita minta, bisa langsung tanpa sebab atau dengan sebab. Dengan sebab, tanpa sebab. Kita jual tanah kita. Kita mau menjual tanah kita tanpa kita duga-duga harga tanah itu naik. Kita pikir dapat 1 miliar. Rupanya saat itu harga tanah naik dapat 2 miliar. Yang tidak menjual tanah kosal. Kosal ya. Ugi aku akhane. Ya, itu bukan sudah ada bahagian masing-masing hadirin dan hadirat sekalian. Jadi apabila kita minta bantuan kepada orang lain dan tercapai, i'tikadkanlah itu semata-mata sebab dan perantara. Hakikatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah kita, melaporlah kita, merintihlah kita, memintalah kita, bergantunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadah kita dan Allah ridha kepada perbuatan-perbuatan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.